Kemarin, tanggal 7 Mei 2025, kita menyaksikan para kardinal elektor mengucapkan sumpah sebelum memulai pemilihan paus dalam konklav. Saya hadir di piazza atau alun-alun Basilika Santo Petrus Vatikan ketika para kardinal bersumpah pada sore hari 7 Mei 2025. Pengambilan sumpah para kardinal itu dilaksanakan dalam Kapel Sistina Vatikan dan disiarkan di kanal YouTube Vatikan News. Bahkan Vatikan menyediakan beberapa layar besar di Piazza Basilika Santo Petrus agar puluhan ribu bahkan ratusan ribu umat bisa menyaksikan pengambilan sumpah para kardinal itu. Di antara para kardinal itu ada satu dari Indonesia, yakni Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Beliau ternyata cukup dikenal luas. Saat pengambilan sumpah para kardinal, ada orang Belgia yang sempat ngobrol dengan saya. Beliau mengaku senang dengan keramahan Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Ketika Kardinal Ignatius Suharyo muncul di layar besar mengucapkan sumpah, orang Belgia ini berkata kurang lebih begini. Kardinal Suharyo dekat dengan siapapun, suka menyapa orang dengan ramah. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin saja kita pernah bertanya, siapa para kardinal itu dalam Gereja Katolik? Apa saja syarat utama seseorang diangkat menjadi kardinal? Mari kita bahas itu. Salve, saya Pastor Posinus Gule OSC. Sekarang bersama Anda menyampaikan satu topik yang menarik. Marilah tonton video ini sampai selesai. Dalam buku tafsiran hukum gereja yang berjudul New Commentary on the Code of Canon Law dijelaskan asal kata kardinal itu. Kata kardinal berasal dari kata Latin, cardo, yang berarti engsel, seperti engsel pintu yang menyambung dua helai pintu. Pada masa awal gereja, seorang klerus atau imam ditahbiskan untuk menjabat suatu jabatan tertentu untuk seumur hidup. Jabatan ini merupakan gelar baginya dan gelar ini disebut titular dalam posisi tersebut. Jika jabatan tahbisannya berganti atau ditambahkan jabatan lain, maka klerus itu dikatakan telah diinkardinasi atau dipindahkan ke jabatan baru tersebut. Hal ini mencerminkan makna kata cardo atau engsel yang menghubungkan pintu dengan dinding. Para klerus semacam ini disebut kardinal, bukan titular. Jabatan kardinal bukanlah tahbisan, melainkan gelar rohani dalam gereja yang muncul dari fungsi tertentu. Maka ketika secara resmi seorang kardinal diumumkan di hadapan kolegium para kardinal, ia menerima pelantikan sebagai kardinal. Jadi Bapak Paus mengumumkan nama-nama mereka di hadapan kolegium para kardinal. Dalam beberapa sumber kita dapat informasi bahwa gelar rohani kardinal sudah ada pada zaman Paus Silvester pertama tahun 314 sampai 335. Namun gelar kardinal digunakan secara luas di gereja barat dan diterima sebagai istilah kanonik pada masa Paus Gregorius Agung tahun 590 sampai tahun 604. Beberapa klerus dipindahkan atau menjadi kardinal karena kemampuan luar biasa mereka. Uskup seperti Uskup Roma kemudian memanfaatkan kemampuan mereka ini, dan secara bertahap para klerus tersebut menjadi semacam cardo atau engsel dan asisten penting bagi Uskup Roma yang adalah Paus. Dalam kompas.com pada tanggal 4 September 2019, Romo Markus Solo SVD menjelaskan bahwa kata cardo juga merupakan nama sebuah gereja utama kota Roma zaman dulu yang terletak di wilayah periferi Roma dan merepresentasikan kehadiran gereja-gereja lokal di berbagai belahan dunia. Berdasarkan penjelasan kata kardinal ini,
seorang kardinal dipilih dan diangkat oleh Paus dengan tugas dan fungsi penting, yakni ibarat engsel yang menyambungkan Sri Paus atau tahta suci Vatikan dengan gereja-gereja lokal atau wilayah kerja di bawah tanggung jawab seorang kardinal. Mari kita menjelaskan lebih dalam tentang siapakah para kardinal seperti sekarang ini, dibahas dalam Kanon 349 sampai Kanon 359 dari Kitab Hukum Kanonik atau Hukum Gereja Katolik. Seorang kardinal diangkat oleh Paus dengan dekret atau surat resmi. Kemudian, nama-nama mereka diumumkan oleh Paus di hadapan kolegium para kardinal. Sejak pengumuman secara publik itu, para kardinal terikat dengan kewajiban dan hak-hak sebagai kardinal. Hal ini ditegaskan dalam Kanon 351 paragraf kedua dari Kitab Hukum Kanonik. Namun, Paus juga punya kewenangan untuk mengangkat seorang pastor atau uskup untuk menjadi kardinal tanpa mengumumkan nama-nama mereka secara publik. Ini disebut kardinal in pectore karena hanya Paus yang tahu nama-nama kardinal itu disimpan oleh Paus dalam hatinya. Maka disebut in pectore, dalam hati. Terkait kardinal in pectore, Anda bisa tonton penjelasan saya di kanal YouTube saya, Romo Faustinus Gule OSC. Para kardinal yang berhimpun dalam kolegium para kardinal dibagi dalam 3 tingkatan, yakni pertama, kardinal episkopal atau kardinal uskup. Yang kedua, kardinal presbiteral atau kardinal imam. Dan yang ketiga, kardinal diakon. Ketiga tingkatan kardinal ini saya tidak bahas di sini. Mungkin saya akan bahas dalam kesempatan lain, karena terlalu panjang juga nanti kalau saya bahas tentang tingkatan para kardinal ini. Hukum gereja menetapkan syarat-syarat bagi seseorang untuk diangkat menjadi kardinal. Hal itu bisa kita baca dalam Kanon 351 paragraf pertama dari Kitab Hukum Kanonik. Syarat-syarat tersebut yakni pertama, yang diangkat oleh Paus sebagai kardinal haruslah seorang laki-laki. Kedua, sekurang-kurangnya sudah ditahbiskan sebagai imam atau presbiter. Ketiga, unggul dalam ajaran iman, moral, kesalehan, dan juga arif dalam bertindak. Keempat, orang yang telah diangkat kardinal yang belum uskup harus menerima konsekrasi sebagai uskup, jadi ditahbiskan menjadi seorang uskup. Namun, tentu Paus memiliki kewenangan untuk memberikan dispensasi bahwa seorang kardinal tidak ditahbiskan sebagai uskup. Ia tetap sebagai seorang imam. Misalnya, Kardinal Hans von Balthasar, Kardinal Yves Congar, Kardinal Henry de Lubac. Para kardinal ini diberi dispensasi oleh Paus untuk tidak ditahbiskan sebagai uskup. Lalu, apa tugas atau fungsi utama para kardinal? Kitab Hukum Kanonik, Kanon 349, menjelaskan fungsi atau tugas utama para kardinal, yakni pertama, memilih Paus saat takhta suci lowong atau sede vacante. Dan ini yang sedang terjadi sejak 7 Mei 2025. Para kardinal berhimpun untuk memilih Paus baru dalam konklav. Maka kita berdoa supaya para kardinal sungguh-sungguh dituntun oleh Roh Kudus sehingga mereka dapat memilih Paus yang memimpin gereja Katolik di seluruh dunia. Kedua, membantu Paus baik dengan bertindak secara kolegial atau secara bersama-sama bila dipanggil berkumpul untuk membahas masalah-masalah yang sangat penting, maupun membantu Paus secara sendiri-sendiri, yakni dengan aneka jabatan yang para kardinal emban. Ketiga, para kardinal membantu Paus untuk mengepalai dikasteri Kuria Roma, Badan Pengadilan dan Badan Urusan Ekonomi Kuria Roma. Dikasteri itu semacam departemen atau kementerian di dalam Vatikan.
Para kardinal yang mengepalai dikasteri atau lembaga tetap Kuria Roma dan Kota Vatikan perlu mengajukan pengunduran diri jika berusia genap 75 tahun. Hal itu ditegaskan di dalam Kanon 354 dalam Kitab Hukum Kanonik. Beberapa kardinal memimpin Kuria Roma di Vatikan, namun ada juga yang tetap menjadi pemimpin gereja partikular atau keuskupan. Contohnya adalah Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, sekaligus sebagai Uskup Agung Jakarta. Sebagai Uskup Agung Jakarta, Bapak Kardinal Ignatius Suharyo merupakan pemimpin gereja partikular, yakni Keuskupan Agung Jakarta. Para kardinal berhimpun dalam Kolegium para Kardinal, semacam Senat Sri Paus. Kardinal tidak merepresentasikan negara, sebab ada banyak negara tidak punya kardinal. Kolegium para kardinal dikepalai oleh dekan, dan bila berhalangan diwakili oleh subdekan atau wakil dekan. Hal itu ditegaskan di dalam Kanon 352. Kardinal dekan berwenang menahbiskan paus terpilih menjadi uskup, bila yang terpilih sebagai paus belum menerima tahbisan uskup. Hal itu ditegaskan di dalam Kanon 355 dari Kitab Hukum Kanonik. Tuhan memberkati. Amin.